Like a Hellcat. Like a Hellcat. Inilah saya sekalian yang saya katakan di Alkitab, pengejek-pengejek akhir zaman. Saya tidak mau cerita akhir zaman, yang jelas ini memang zaman yang udah di abad 21 ini adalah zaman yang luar biasa. Nah, Bapak Saudara sekalian, itulah yang menjadi tema sentral buat kehidupan kita. Apakah kita orang atau manusia? Oleh sebab itu, Bapak Saudara sekalian, apakah cerita Mars ini merupakan ancaman kita? Saya katakan tidak. Karena kita adalah manusia ciptaan Allah, ada roh daripada Allah, hembusan daripada Allah. Artinya kita punya kekekalan. Orang berusaha untuk mengatakan bahwa hidup ini ada lamanya hidup. Jadi artinya kalau mati, Bapak Saudara sekalian, itu bisa diimplan nyawanya dan menjadi mesin. Dan sekarang kan sudah masuk robot-robot dan nanti akan menjadi cyborg atau robot yang berbentuk manusia. Dan ini proyek yang luar biasa daripada orang itu, Bapak Saudara sekalian. Dan didanai oleh Wade yang saya sebut kemarin. Itulah cita-cita daripada orang. Tapi apakah pertarungan ini akan jelas dimenangkan oleh orang? Kita akan melihat bagaimana perbedaan antara orang dengan manusia. 2 Petrus 3 ayat 3, 4, 5, 6, 7 sekaligus jawaban terakhir pada pagi hari ini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. 1. Yang kedua, ayat keempat, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab
Sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu diciptakan. Ayat kelima, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, teori penciptaan, Kejadian 1 ayat 1, dan juga hasil bumi berasal dari air dan oleh air. Ayat 6, dan bahwa oleh air itu bumi akan dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Itu Bapak Saudara sekalian jelas ya. Tapi saudara sekalian yang endingnya saya mau kasih tahu hari ini, biarlah Bapak Saudara pergumulkan dengan baik. Di ayat 7 mengatakan, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Saudara sekalian, Alkitab mengatakan pada kita bahwa manusia itu diciptakan Tuhan punya kekekalan. Tapi orang karena dosa takut untuk menghadapi penghakiman dosa. Oleh sebab itu mereka menciptakan versi kekekalan, yaitu dengan hidup yang lama. Bapak Saudara sekalian, Alkitab mengatakan bahwa inilah rahasia yang disembunyikan oleh Tuhan supaya menjadi pertanyaan besar. Oleh sebab itu, Bapak Saudara sekalian, Chris Kalbeck menegaskan, apa benar ada kehidupan di selain tata surya ini, yaitu di planet Mars? Itulah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan sains yang akan dijawab terus. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, kita perlu sains nggak? Saya katakan perlu. Tapi kita percaya sains nggak? Sains belum menjawab kebutuhan seperti di Alkitab. Walaupun Alkitab sudah kuno, tapi Bapak Saudara sekalian, sains berusaha menjawab Alkitab. Pertanyaannya, sains melawan Alkitab nggak? Enggak, saya katakan. Yang melawan Alkitab adalah orang, bukan manusia. Makanya orang itu merasa bukan ciptaan Tuhan, maka mereka membuat sendiri. Bukankah pada saat itu juga manusia berusaha membuat orang kan? Melalui patung-patung, melalui orang-orang itu. Kemudian seperti bangsa Israel pada waktu melawan Tuhan, membuat patung. Padahal itu kan uangnya dari mana? Dari Tuhan sendiri kan? Dari mana? Ketika uang-uang itu diberikan lewat seluruh bangsa Mesir memberikan harta dan pemindahan harta terbesar. Bapak Saudara sekalian, inilah yang menjadi pertanyaan buat kita sekaligus iman kita. Mungkin Bapak Saudara bertanya, untuk apa mendengarkan Vespa ini bicara tentang ruang angkasa? Saya kasih tahu bahwa dunia sekarang, mari kita berpikir lebih jauh, karena pembodohanlah yang membuat kita bodoh. Karena kita bodoh berarti kita mempersilahkan diri kita untuk dijajah. Oleh sebab itu Bapak Saudara, pagi hari ini kita buka Alkitab dengan jelas dan menghadapi masalah-masalah yang terbaik dalam hidup kita, dan kita akan melihat bahwa kehidupan kita lebih hebat, yaitu Tuhan menciptakan kita punya kekekalan. Itu informasi dari saya. Minta maaf kalau menjadi polemik besar, tapi saya tidak mau mempolemikkan. Tapi inilah kekuatan daripada Alkitab membuat kita percaya. Amin buat firman Tuhan.